Selamat datang di channel Guru Takeshi. Mohon dukungannya dengan memberi like, subscribe demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 3 cara menyelesaikan FPB dan KPK, yaitu cara paham konsep, cara pikiran, dan cara matriks. Baik, kita langsung saja. FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Kita mulai ya, cara paham konsep. Carilah FPB dari 12 dan 20. Nah, kita mulai dari faktor 12. Kalian tentu masih ingat, faktor itu adalah pembagi habis. Faktor dari 12 itu 12 habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, dibagi 4, dibagi 6, dan dibagi 12. Dan cara lain yang pernah kami jelaskan di video sebelumnya untuk mencari faktornya, 12 itu dibagi 1 dapat 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 12 dibagi 3 dapat 4. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 12. Selanjutnya faktor dari 20. 20 habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 4, dibagi 5, kalau dibagi 6 itu bersisa, dibagi 10 habis juga ya, dan dibagi 20. Nah, kalau mau cara cepatnya, misalkan bilangannya agak susah, kita boleh kasih seperti ini, 20 dibagi 1 dapat 20, 20 dibagi 2 dapat 10, 20 dibagi 3, 20 dibagi 4 dapat 5. Jadi, ini adalah faktor-faktor dari 20. Nah, selanjutnya, faktor persekutuan 12 dan 20. Pak Guru hapus dulu yang ini. Faktor persekutuan itu maksudnya faktor yang sama dari bilangan 12 dan 20. Apa saja faktor yang sama dari 12 dan 20, yaitu 1 sama, 2 sama, 4 juga sama. Kita taruh di sini. Faktor persekutuannya 1, 2, dan 4. Nah, faktor persekutuan terbesar. Berarti dari 3 faktor persekutuannya, dari 3 faktor yang sama dari 12 dan 20, yaitu 1, 2, dan 4, yang paling besar adalah 4. Berarti FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Ya, jadi FPB-nya 4. Bagaimana cara pikiran? Nah, cara pikiran ini tidak akan bisa kita pikirkan dengan tepat kalau kita tidak memahami konsepnya. Nah, cara paham konsep tadi mengantarkan kita untuk memahami cara pikiran. FPB adalah sama dengan pembagi habis yang sama dan paling besar. Pembagi habis yang sama paling besar. Nah, sekarang coba kita pikirkan 12 dan 20. Pembagi habis yang sama yang paling besar. 12 dan 20 habis dibagi masing-masing, habis dibagi 2 kan? Habis pula dibagi 1. Habis pula dibagi 4. 12 habis bagi 4, 20 pula habis dibagi 4. Nah, dari 1, 2, dan 4 ternyata paling besar adalah 4. Nah, berarti FPB-nya adalah 4. Jadi FPB-nya sama dengan 4. Itu kalau kita mau menggunakan pikiran. Nah, kita coba yang ini.
Carilah FPB dari 25, 50, dan 75. Ingat konsepnya, FPB adalah pembagi habis yang sama dan paling besar. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita coba lihat ini 25, 50, dan 75. Ketiga bilangan ini masing-masing habis dibagi 1. Ya, bisa dibagi 1, habis dibagi 1, habis dibagi 1. Habis pula dibagi 5. Dibagi 5 bisa, bagi 5 bisa, bagi 5 bisa. Dibagi berapa lagi? Dibagi 25. Habis dibagi 25, habis dibagi 25, habis dibagi 25. Adakah yang lebih besar dari 25? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti FPB-nya 25. Jadi tadi ini 1 habis dibagi 1, habis dibagi 5, habis pula dibagi 25. Dan 25 paling besar. Berarti FPB-nya adalah 25. Nah, jadi ingat FPB pembagi habis yang sama dan paling besar. Itu kalau kita menggunakan cara pikiran. Nah, bagaimana dengan cara matriks? Carilah FPB dari 12 dan 20. Masih dengan soal yang sama. Ini tadi FPB-nya 4 ya. Kalau kita gunakan matriks begini, 12, 20, kita akan membagi dengan bilangan prima. Ingat, kita membagi dengan bilangan prima dari bilangan prima yang paling kecil. Kemarin kan kalian sudah pelajari bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 dapat 6. 20 bagi 2 dapat 10. Nah, kita masih bisa bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi dapat 3. Ini dapat 5. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa pula dibagi 5. Kedua bilangan 3 dan 5. Berarti kita stop. FPB-nya yang ini ya. Kita kalikan. Jadi FPB-nya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah. Terus FPB dari 25, 50, dan 75. Tadi FPB-nya ini 25 ya. Kita coba gunakan cara matriks. 25, 50, dan 75. Kita bagi 2, bilangan prima terkecil, nggak bisa ya, karena 25 bersisa kalau dibagi 2. Bagi 3 juga tidak bisa. Kita bagi 5. Ini 5 bisa. Ini dapat 5. 50 bagi 5 dapat 10. 75 bagi 5 dapat 15. Bagi 2 enggak, bagi 3 enggak, bagi 5 ya. Kita bagi 5, ini dapat 1, dapat 2, dapat 3. Nah, kalau begini sudah kita tidak bisa lanjutkan karena 1, 2, dan 3 ini tidak bisa dibagi 2, dibagi 3, dan dibagi 5 ya. Jadi kita berhenti sehingga hasilnya adalah yang ini. 5 dikali 5. Jadi FPB-nya sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, seperti itu FPB. Sekarang coba kalian kerjakan 3 nomor latihan ini. Nah, itu sekaitan dengan FPB. Sekarang kita masuk ke materi kelipatan persekutuan terkecil atau singkatannya KPK. Kita mulai cara paham konsep. Carilah KPK dari 15 dan 20. Nah, kelipatan 15. Kelipatan 15 kita tuliskan 15 tambah-tambah 15 saja 30, 45, 60, tambah 15 75, 90, 105, 120 dan seterusnya. Kelipatan 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan 15 dan 20. Maksudnya kelipatan yang sama dari 15 dan 20. Mereka ternyata bertemu di 60, bertemu pula di 120.
Kalau kita teruskan ini pasti mereka bertemu lagi di 180, 240 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuannya yang terlihat 60 dan 120 dan seterusnya, ya. Nah, kelipatan persekutuan terkecilnya dia minta kelipatan yang sama tapi yang paling kecil, dan yang paling kecil adalah 60. Kenapa tidak diminta kelipatan persekutuan terbesar? Karena kalau terbesarnya itu kita tidak tahu ya, tidak tahu batasnya sampai di mana. Tapi kalau terkecilnya itu jelas. Kapan mereka bertemu pertama kali? Ternyata bertemunya di 60. Itu cara paham konsep. Nah, bagaimana dengan cara pikiran? Cara pikiran itu ya, kalian harus pahami KPK adalah kelipatan yang sama dan paling kecil. Kelipatan yang sama, yang paling kecil ya, pertama kali mereka bertemu di mana. 15 dan 20 kita bisa pikirkan sendiri. Kira-kira dia bertemu di mana, 15, 30, dan seterusnya, 20, dan seterusnya. Ternyata mereka bertemu di 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Dari 50, 75, dan 150. Kita pikirkan saja 50, kelipatannya 50, 100, 1,5, 75, 1,5, dan seterusnya. Sementara 150, 150, 300, dan seterusnya. Nah, ketemunya di mana? Pertama kali itu ketemunya di 150. Berarti KPK-nya adalah 150. Jadi kalau kita paham konsepnya, menggunakan pikiran itu bisa kita lakukan. Namun tidak semua soal ya mudah dipecahkan dengan cara pikiran. Kita bantu dengan menggunakan cara matriks. KPK dari 15 dan 20. 15 dan 20. Kita bagi dengan bilangan prima, mulai dari bilangan prima yang terkecil 2, tapi 2 tidak habis ketika membagi 15, jadi 3 juga tidak, nah, berarti 5 ya, bisa. 15 bagi 5, 3, 20 bagi 5, 4. Nah, sekarang coba perhatikan, ada tidak bilangan prima yang habis membagi kedua bilangan ini 3 dan 4? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita berhenti sampai di situ, sehingga KPK-nya itu menjadi 5 kali 3 kali 4. Sama dengan 5 kali 3, 15 kali 4, 60. Jadi KPK-nya 60. Contoh yang lain, kita hapus ini. Carilah FPB dan KPK. Ini kalau misalkan dalam satu soal dua langsung yang ditanya FPB dan KPK dari 50, 75, dan 150. 50, 75, dan 150. Kita bagi dengan bilangan prima. Dari yang rendah 2 nggak bisa, 3 tidak bisa, berarti 5 yang bisa. Ini dapat 10, dapat 15, dapat 30. Kita bagi berapa lagi? Bagi 2, nggak bisa ya, 3, tidak, dapat 5, 5 bisa. 5 bisa membagi semua bilangan ini. Ini dapat 2, ini dapat 3, dan yang ini dapat 6. Nah, sekarang coba kau perhatikan 2, 3, dan 6. 2, 3, dan 6. Adakah bilangan prima yang bisa membagi ketiga bilangan ini? Kalau 2, kita bagi 2. Ini habis dibagi 2, tapi ini tidak. Bagi 3, ini bisa dibagi 3 habis. Ini habis dibagi 3, tapi yang ini tidak. Bagi 5 lebih-lebih. Nah, kalau tidak ada bilangan yang habis membagi ketiga bilangan ini, berarti FPB-nya berhenti di sini ya. Berarti FPB-nya, kita coba hentikan FPB-nya, dia berhenti sampai di sini ya, 5 kali 5. Jadi FPB-nya sama dengan 5 kali 5. Sama dengan 25. Nah, sedangkan KPK-nya, kita tetap lanjutkan. KPK-nya kita tetap lanjutkan jika masih ada ya 2 bilangan yang bisa dibagi,
kita tetap lanjutkan ya. Kita lanjutkan bagi 2. Ini ternyata 2 bisa dibagi 2 dapat 1. Dan 6 ini juga bisa dibagi 2 dapat 3. Jadi kalau ada 2 bilangan yang masih bisa dibagi dengan bilangan prima, kita tetap lanjutkan. Sedangkan yang 3 dibagi 2, ini kan tidak habis. Jadi kita tetap tulis bilangannya yaitu 3. Nah, selanjutnya apakah di sini berhenti? Tidak ya, karena ternyata masih ada 2 bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan 3 dan 3. Jadi kita tetap lanjut. Kita bagi berapa? Kita bagi 3. Kita bagi 3. Di sini tetap ya 1, karena kan 1 bagi 3 itu tidak habis ya. Maksudnya kita tetap tulis 1. Yang ini 3 bagi 3 dia jadi 1. 3 bagi 3 juga jadi 1. Nah, kita berhenti sampai di situ. Jadi KPK-nya itu dari sini ya sampai ke sini. Jadi KPK-nya sama dengan 5 kali 5 kali 2 kali 3 kali ini 1 kali 1 kan 1 kali 1 kan juga 1. Kita tulis aja 1 ya karena hasilnya tetap 1. Jadi sama dengan 5 kali 5 25 kali 2 kali 3 6 kali 1 ya 6. Berarti 25 kali 6 sama dengan 150. Jadi KPK-nya 150. Nah, sekarang kalian coba kerjakan ketiga soal ini. Mau gunakan cara paham konsep, cara pikiran,